Udara pengap di kelas fisika siang itu terasa membebani. Cahaya matahari menerobos jendela, menyoroti debu yang menari di udara. Semua siswa menahan napas setiap kali Pak Broto, guru fisika yang dikenal tegas dan tanpa kompromi, melangkah di antara meja. Suasana tegang menyelimuti ruangan, seolah menunggu vonis yang akan dijatuhkan. Rama, dengan kemeja sekolahnya yang sedikit pudar namun rapi, melangkah ke depan kelas. Di tangannya, selembar kertas tugas fisika kompleks tentang prinsip kerja generator. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan harapan agar hasil pemikiran dan kerja kerasnya dihargai. Ia meletakkannya hati-hati di tumpukan tugas di meja Pak Broto. Beberapa hari kemudian, Pak Broto berdiri di depan kelas, memegang setumpuk tugas. Matanya menyorot tajam, berhenti pada satu lembar. Ekspresinya mengeras, dahi berkerut, seolah menemukan sesuatu yang sangat mengganggunya. Bibirnya sedikit terangkat, membentuk seringai sinis. Semua mata tertuju pada kertas di tangannya. "Rama!" Suara Pak Broto menggema, memecah kesunyian. "Maju ke depan sekarang." Ada nada merendahkan yang tajam dalam panggilannya. Rama merasakan desiran darah naik ke wajahnya, namun tetap melangkah maju dengan tenang, meski kakinya terasa berat. Pandangan teman-teman seolah menusuk punggungnya. Pak Broto membentangkan tugas Rama, menunjukkannya kepada seisi kelas. Tugas ini terlalu sempurna, terlalu bagus untuk seorang siswa yang nilainya rata-rata sepertimu, Rama. Ia berhenti sejenak, tatapannya menusuk. "Kau mencontek, bukan? Atau justru menyuruh orang lain mengerjakannya?" Kata-kata itu menghantam Rama seperti palu. Bisik-bisik mulai terdengar. Pak Broto menuntut Rama menjelaskan setiap detail rumit dalam tugas itu. Rama mencoba menjawab, menjelaskan langkah demi langkah logikanya. Namun Pak Broto terus menyela, menyudutkan, seolah setiap kata Rama adalah kebohongan yang direncanakan. Tekanan di ruangan itu mencekik. Beberapa siswa menahan tawa, beberapa lain berbisik-bisik membenarkan tuduhan Pak Broto. Mereka memandang Rama dengan tatapan meremehkan, seolah Rama adalah penipu ulung yang telah tertangkap basah. Rasa malu yang begitu pekat merayap di dada Rama, bercampur amarah yang tertahan dan perasaan hancur yang mendalam. Pak Broto tidak puas. Ia menyeret Rama ke ruang guru, di mana kepala sekolah sedang duduk membaca koran. Tanpa basa-basi, Pak Broto mengadukan tuduhannya, meletakkan tugas Rama di meja kepala sekolah, seolah itu adalah barang bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Rama berdiri terpaku, merasa seperti seorang kriminal. Interogasi berlanjut. Kepala sekolah menatap Rama dengan ekspresi kecewa, seolah ia sudah kehilangan harapan pada masa depan Rama. Rama hanya bisa menunduk, bibirnya terkunci. Bukan karena ia bersalah, melainkan terlalu hancur untuk membela diri. Rasa tertindas meremas setiap inci hatinya, meninggalkannya kosong. Sore itu, Rama berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang berdebu. Pundaknya melengkung, langkahnya gontai. Langit yang biasanya cerah, kini tampak kelabu, seolah turut merasakan kehancuran di hatinya. Kata-kata Pak Broto terus berdengung di telinganya. Rasa malu yang membakar masih terasa, meninggalkan bekas luka yang dalam. Di kamarnya yang sederhana, dinding semen tanpa cat terasa semakin dingin. Rama berbaring menatap langit-langit, bayangan kejadian di sekolah terus berputar di benaknya. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu, menghimpit dadanya hingga sulit bernapas. Udara terasa tipis, penuh penyesalan dan dendam yang mulai berakar. Kilas balik tuduhan Pak Broto, tawa sinis teman-teman, dan tatapan kecewa kepala sekolah kembali menghantuinya.
Perlahan, kekecewaan itu berubah menjadi bara api yang membakar. Bukan amarah yang meledak, melainkan tekad membara untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Kebencian itu mengkristal menjadi motivasi kuat. Sepulang sekolah, alih-alih pulang, Rama berbelok ke perpustakaan kota. Ia menghabiskan berjam-jam di sana, membenamkan diri dalam buku-buku fisika dan teknik elektro yang tebal dan rumit, melampaui kurikulum sekolah. Matanya berbinar menemukan ide-ide baru, dahaga pengetahuannya tak terpuaskan, seolah sedang membangun benteng dari ilmu. Malam harinya, gudang kecil di belakang rumahnya yang biasanya hanya berisi barang bekas, kini menjadi lab pribadinya. Di bawah cahaya lampu bohlam redup, Rama tekun merakit komponen elektronik sederhana. Tangannya lincah, matanya fokus, merangkai kabel dan sirkuit dengan presisi. Bau timah solder memenuhi udara malam. Ia juga mulai aktif di forum daring fisika dan teknologi. Dengan nama pengguna anonim, Rama berinteraksi dengan para ahli, mengajukan pertanyaan cerdas, dan bahkan memberikan solusi atas masalah rumit. Pengetahuannya berkembang pesat, kepercayaan dirinya tumbuh perlahan di dunia maya yang tak menghakimi latar belakangnya. Proyeknya mulai terbentuk, sebuah prototip perangkat yang menggunakan prinsip fisika canggih yang ia pelajari. Ada kalanya ia menemui jalan buntu, frustrasi melanda, namun bayangan senyum sinis Pak Broto kembali mendorongnya untuk terus mencari solusi. Keringat dan ketekunan menjadi teman setianya. Suatu sore di perpustakaan, Mila, teman sekelasnya yang pendiam dan cerdas, melihat Rama tenggelam dalam bukunya. Mila sering melihat Rama di sana dan sesekali menatapnya dengan tatapan pengertian. Kali ini, ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk kecil, seolah memberi dukungan diam-diam yang sangat berarti bagi Rama. Di depan cermin kamarnya, Rama berlatih mempresentasikan proyeknya. Ia berbicara dengan suara tenang, menjelaskan setiap detail dengan keyakinan yang dulu tidak ia miliki. Ia tidak hanya mengasah pengetahuannya, tetapi juga kemampuan komunikasinya, menyiapkan diri untuk saat ia bisa berbicara dengan lantang di hadapan banyak orang. Setiap malam, saat rembulan bersinar, semangat Rama semakin membara. Visi masa depannya semakin jelas. Ia akan membuktikan kecerdasannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya nyata. Rasa sakit hati yang dulu menghancurkan, kini menjadi bahan bakar bagi api tekadnya, menjanjikan pembalasan yang elegan. Di meja belajarnya, terselip selembar formulir pendaftaran, Olimpiade Sains tingkat kota. Rama mengambil pulpen, lalu mengisi kolom nama dengan huruf-huruf tegas. Ia akan mendaftar secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Ini adalah langkah pertamanya menuju panggung yang akan mengubah segalanya. Aula sekolah yang megah ramai dipenuhi siswa, guru, dan para juri. Hari itu adalah final Olimpiade Sains tingkat kota yang diselenggarakan di sekolah Rama. Suasana tegang bercampur antusiasme menyelimuti ruangan, sementara lampu sorot menyinari panggung di depan tempat para finalis akan mempresentasikan proyek mereka. Pak Broto, sebagai koordinator acara, berjalan hilir mudik dengan langkah angkuh, memberi instruksi kepada para panitia. Ia tampak bangga dengan perannya, sesekali melirik daftar peserta dan mengangguk puas. Matanya sesekali menyapu kerumunan, seolah mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Nama-nama peserta dipanggil satu persatu, hingga giliran terakhir, Rama Aditya. Suasana seketika hening. Beberapa siswa berbisik-bisik, "Rama, bukankah itu sih?" Pak Broto yang semula sibuk tertegun mendengar nama itu. Matanya membelalak tak percaya saat melihat Rama melangkah tenang ke atas panggung. Rama berdiri di samping prototipenya. Suaranya tenang, penuh percaya diri, jauh berbeda dari siswa yang dulu tertunduk lesu.
Ia menjelaskan prinsip kerja perangkat inovatifnya yang dikembangkan dari konsep dasar tugas fisika yang dulu dituduhkan mencontek. Kata-katanya jelas, logis, dan dipenuhi pemahaman mendalam. Para juri, yang terdiri dari akademisi dan ilmuwan, menatap Rama dengan ekspresi kagum. Mereka sesekali berbisik, mengangguk-angguk, dan mencatat dengan antusias. Proyek Rama tidak hanya orisinal, tetapi juga memiliki potensi aplikasi nyata yang luar biasa. Aula dipenuhi dengan decak kagum. Pak Broto berdiri di samping panggung, menyaksikan seluruh presentasi dengan wajah pucat pasi. Matanya tak lepas dari Rama. Ekspresinya campuran antara terkejut, tidak percaya, dan sedikit rasa malu. Ia mulai mengingat kembali tuduhan yang dilontarkannya beberapa waktu lalu, kini terasa begitu pedih dan salah. Kilas balik kejadian di ruang guru, tuduhan, pencontek, dan tatapan meremehkan seolah berputar di benak Pak Broto. Kontrasnya begitu tajam, dengan Rama yang kini berdiri gagah di atas panggung, memukau semua orang dengan kecerdasannya. Penyesalan perlahan merayapi hatinya, membuat perutnya terasa mual. Pengumuman pemenang tiba. Ketua juri melangkah maju, memegang amplop. Juara 1 Olimpiade Sains tingkat kota jatuh kepada Rama Aditya. Sorak-sorai membahana. Beberapa teman sekelas yang dulu menertawakannya kini bertepuk tangan kagum. Mila tersenyum tipis, bangga pada temannya. Rama melangkah maju, menerima piala dan piagam penghargaan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan kelelagaan dan kebanggaan yang meluap. Sekilas, pandangannya bertemu dengan Pak Broto. Tak ada dendam di mata Rama, hanya ketenangan dan senyum tipis seolah menyampaikan pembalasan paling elegan. Di bawah langit senja yang cerah, Rama berjalan pulang, membawa piala di tangannya. Beban di pundaknya terasa sirna, digantikan oleh rasa ringan yang membahagiakan. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga bukti bahwa kerja keras dan ketekunan selalu menemukan jalannya.